Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail dari jalur kanan, amaknya namanya Hajar. Sedangkan dari Sarah lahir anak namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Memang kalau alun sarapan susah ini. Yakub itu namanya dua. Pertama Yakub, nanti lagi Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Itulah datang drone, lambaikan takbir. Israel, Palestina, drone. Wainya lah cukup itu beko. Tolong sohibul drone kirimkan videonya ke Ambo supaya diupload di Instagram Ustadz Abdul Somad. Nan followernya 8 juta tuh. Makasihnya nan alun follow lah. Beko captionnya, begini bumi Minangkabau memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Dan kurang semangat beli cendol. Es teh legend aduh. Sampai mana tadi? Sampai Israel. El artinya Tuhan. Isra artinya hamba. Israel hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Jadi Abdul Somad kok kalau bahasa Ibraninya Israel. Tapi ya nih bawa Israel. El Tuhan. Israel ditolong Tuhan. Mikael, Israfil, Jibrail. Jibra laki-laki yang kuat. El Tuhan. Jibrail, Jibril laki-laki yang kuat, hamba Tuhan. Kita menyebut Allah, la ilaha illallah. Nabi Yakub punya nama lain, namanya adalah Israel. Lalu kenapa jadi nama negara Israel? Ini salah satu bentuk pemalsuan. Jadi kalau kita sebut Israel hancurkan, bukan hancurkan Nabi Yakub. Maksudnya hancurkan negara Israel yang menjajah Palestina. Mana tahu nanti ada yang membantah, itu kalian tadi salah. Kenapa waktu disebut Israel hancurkan? Berarti kalian menghancurkan Nabi Yakub. Iya juga ya. Nah insya Allah tadilah dijawab di Ustadz Somad, ada YouTube-nya. Apa jawabannya? Lupa kami minta apa tadi. Bahwa yang awak makasih hancurkan Israel adalah Israel nama negara yang menjajah Palestina. Israel, Palestina. Inilah mesti kita lantunkan selalu. Kalau ada kawan sekantor, tetangga yang ada di medsos, di Instagram, di YouTube, di Twitter mengejek-ejek, maka takbirkan. Kalau kebetulan kawan dekat kita, langsung hancurkan, merdekakan. Ini slogan pagi ini. Siap? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak cucu dari Nabi Ishak ini disebut dengan Bani Israel. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak nama Israel. Anak cucu Yakub disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yahuda. Yahuda punya anak cucu disebut dengan Yahudi. Berapa anak Nabi Ishak? 12 orang. Itulah mengapa waktu dipukulkan tongkat, idrib bi asakal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu, famfajarat min husnata asrata aina, memancar 12 mata air. Maksud 12 mata air adalah 12 suku anak cucu dari Israel yang disebut dengan Bani Israel. Bagaimana perbuatan mereka kepada nabi-nabi? Mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan pulang ke rumah membawa baju dilumuri dengan air dengan darah dari kambing. Lalu mereka katakan, adik kami sudah ditangkap serigala. Apa pelajaran dari sini? Sedangkan saudara kandung mereka bunuh, apalagi kita. Betul? Saudara kandung mereka bunuh, mereka masukkan ke sumur. Ayah kandung mereka tipu, mereka bohong. Sedangkan ayah kandungnya saja dibohongi, apalagi PBB. Betul? Sedangkan saudara kandungnya saja dibuang, apalagi kamu Yahudi pesek yang membela-bela Israel, yang membela-bela Yahudi. Ini banyak ini sekarang, kulitnya hitam,
hidungnya pesek, otaknya Yahudi. Mudah-mudahan cepat mati. Jangan diaminkan. Jangan diaminkan. Kalau tidak ada mereka kan sepi dunia kok. Siapa mau ngisi? Jangan khawatir, ambulanlah siap. Nabi Yusuf mereka campakkan ke sumur. Nabi Yakub mereka bohongi, mereka tipu. Nabi Yakub sudah, Nabi Yusuf sudah. Sekarang kita pindah ke Nabi Musa. Nabi Muhammad pula langsung ngincapek saja. Nabi Musa, apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hai Musa, kami tidak percaya kepadamu sebelum engkau datangkan Tuhan itu secara nyata, bisa dilihat oleh mata. Ambo, selama tausiah dari mulai Payakumbuh sampai Solok Selatan sampai pesisir, belum pernah ada jamaah di bumi Minangkabau konan tagak waktu ambo tausiah. Ustaz Somad, saya tidak percaya pada Tuhan sebelum melihat Tuhan secara nyata. Kalau ada, itu Israel tuh. Nabi Musa mereka tantang. Karena syarat Mesias turun, dia mesti melihat kalau ada anak-anak Palestina, anak Islam sudah banyak mati, dia akan turun. Sekarang yang 5 sudah dilaksanakan. Kenapa Mesias tidak turun-turun? Karena memang Mesias tidak ada. Semuanya adalah bohong. Dan mereka percaya kepada kebohongan. Siapa yang membuat kebohongan itu? Yang membuatnya adalah Zionis. Maka gerakan Zionis pernah datang kepada Sultan Abdul Hamid Turki. Wahai Sultan Abdul Hamid, kami bayar pakai duit emas, berikan kami Palestina. Sultan Abdul Hamid tidak memberikannya. Akhirnya mereka menggulingkan Sultan Abdul Hamid pada tahun 1924. Sekarang sudah tahun 2023. 1 bulan lagi 2024, 100 tahun insya Allah umat Islam akan bangkit dalam tahun 2024 ini insya Allah. Allahu Akbar. Palestina, Israel. Nampaknya jamaah aku tidak panik-panik. Awak nonton setengah mati panik. Tadi ambo mulai tausiah setengah 10. Kinilah sabaleh 5 baleh lah ampe 15 menit. Tadi ambo sangko de ange ko paling kultum aja selesai ko. Paling kultum ini jamaah kepanasan pulang. Rupanya jamaah sumange pulo. Balon pun semakin mendaki. Dari Basnas tadi. Uni udah bapak, ibu, abang, adik, kakak don sana ambo kasadonyo yang ingin menyalurkan melalui transfer bisa melalui Basnas. Nomor rekeningnya 111444447. Sekali lagi 111444447. Basnas Provinsi Sumatera Barat atau Bank Nagari Syariah. Nomornya 71000220364802. Silakan transfer segera. Malaikat maut sudah dekat. Bapak Ibu punya mobil mahal, amin. Rumahnya bagus, amin. Pitinya banyak, amin. Mati mimdate mata ya bawati maningga. Apakah mobil dibawa? Apakah piti dibawa? Nan menolong awak ikolah piti untuk Palestina. Jadi saya sudah ingatkan, kasihlah semua. Ibu-ibu yang tidak bisa mengasih uang, masukkan ke dalam kresek itu masih ada unian boh. Yang kresek warna hijau, silakan masukkan. Galang, cincin, rantai, subang, gigi ame, masukkan ke dalam. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Cincin disimpan, gelang disimpan, subang disimpan, rantai disimpan, gelang kaki disimpan. Maningga diambil oleh bapak untuk tidak boleh suuzon. Kok suuzon saja. Mana lo apa aku ingin kawin lagi? Iya kan Pak? Memang beda antara beda-beda tipis antara setia dengan takut itu memang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan, yang dibayarkan. Don sana ambo kasadono dan ado di perantauan, mungkin tidak hadir pagi ini, tapi ikut dalam acara ini melalui streaming. Transferkan ke nomor berikut ini. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Maka abdu fi auni akhi. Selamba hamba itu mau menolong saudaranya.
Kalau kita mau dapat pertolongan Allah, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu di Palestina ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seandainya kita mati lalu ditanya oleh Allah, hai orang Minangkabau, hai orang Padang, hai orang Bukit Tinggi, hai orang Solo, hai orang Tanah Datar, hai orang Payakumbuh, pernah kalian menolong Palestina? Ambo kalau ditanya oleh malaikat, hai Abdul Somad, pernah engkau menolong Palestina? Pernah ya Allah. Di mana? Di depan gubernuran. Ramai yang datang. Lumayan lah. Ini acara kita hari ini melepaskan jawab kita di hadapan Allah nanti insya Allah. Berpanas-panas kita hari ini insya Allah. Berdingin-dingin kita di padang mahsyar nanti insya Allah. Nanti kita termasuk orang yang dicari oleh Allah. Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang yang berkasih sayang dengan aku? Bapak pernah ke Palestina? Ibu pernah ke Palestina? Mereka Palestina orang Arab. Mereka Palestina orang Arab. Kita orang? Ambo Arab. Arab cameh. Ambo Arab, Arab maklum. Kita bukan orang Arab. Mereka Arab, kita Indonesia. Mereka Arab, kita Minangkabau. Yang mengikat kita adalah la ilaha illallah Muhammadur. Itulah ikatan yang paling kuat. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Apa lu padang panjang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa kresek ini warna hijau? Karena warna yang paling disukai Nabi adalah warna. Kalau kita selalu menengok warna hijau, mata kita akan awet, kata Imam Al-Ghazali. Itulah mengapa sorban hijau, itulah mengapa jilbab hijau. Tapi kalau bersedekah pakai duit warna apa perlu hijau? Hijau 20.000. Apalagi nan abu-abu. Warna merah. Itulah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah. Dibelikan makanan busuk, dibelikan pakaian lapuk, dikirimkan ke Palestina bekal hari esok. Dibelikan makanan busuk, belikan pakaian lapuk, dikirim ke Palestina bekal untuk hari. Ustadz Somad, tolong lelangkan motor saya di Instagram Ustadz Somad. Kirimnya melalui apa? Indak Jaleh. Saya takut nanti dituduh teroris. Kita mengirimnya resmi melalui Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat. Jangan ragu, jangan khawatir. Mobil sudah sampai. Bapak Gubernur yang sudah menyatakan mobil kita sudah sampai ke sana. Ada logo Sumatera Baratnya. Bangga jadi orang Sumatera Barat. Bangga jadi orang Minangkabau. Ustadz Somad orang mana? Ambo kama pai ambo tausiah ditanya di orang. Ustadz Somad orang Minangkabau. Iyo ke siapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Minangkabau, menjadi orang Sumatera Barat adalah kenikmatan. Kenapa? Karena ulama-ulama datang dari sini. Dari mana Buya Hamka? Sumatera Barat. Dari mana Buya Muhammad Nasir? Sumatera Barat. Dari mana Inyak Canduang? Sumatera Barat. Dari mana Inyak Jaho? Sumatera Barat. Dari mana Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani? Sumatera Barat. Kini bahwa akan datang Mesiah. Mesiah artinya juru selamat. Nanti akan datang juru selamat dari kalangan Yahudi. Menurut mereka turunnya di satu tempat bernama
Palestina. Syarat Mesias itu turun ada 5. Masih siap mendengarkan yang 5? Yakin? Yang pertama, syarat turun, maka semua Yahudi di dunia mesti pindah ke Palestina. Maka pada tahun 1946 mereka datang dari seluruh dunia pindah ke Palestina. Jumlah mereka sekarang di Palestina sebanyak 5 juta orang. Berapa jumlah penduduk Sumatera Barat? Berapa jumlah awak kini, Bu? Hah? Jumlah awak 5,7, 5.700.000 orang. Kalau awak ingin surang-surang, berarti barangke awak 5 juta orang. Siap? Siap. Siap. Kecil orang tadi. Berarti kalau barangke awak dari Sumatera Barat 5 juta orang menghadapi 5 juta Yahudi, nan tinggal di bumi Minangkabau 700.000 orang. Kini yang mau bertanya, nan siap berangke angkat tangan. Lah turunkan. Nan menunggu di siko 700.000 orang. Ambo khawatir kalau awak berangke hari apa? Hari Sabtu berangke, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu keluar berita di majalah Times Internasional Amerika. Orang awak nan sampai di Palestina terbaring de indak dapet katupek gulai paku. Jadi untuk sementara awak indak para lupai ke Palestina, awak kirimkan PT awak. Target hari ko 1 triliun. Dari bunyinya ndak yakin jamaah. Ambola penggalangan dana untuk Palestina kok dari Sabang sampai Papua. Tapi yang targetnya 1 triliun baru di Kota Padang. Allahu Akbar. Cita-cita gantungkan setinggi langit di bumi, tapi kaki tetap menginjak. Setinggi langit, kaki tetap menginjak di bumi. Kalau kaki tidak menginjak di bumi, gantung berarti hantu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sebelum masanya yang ditentukan menurut mereka, Palestina akan merdeka. Takbir. Sekarang mereka sudah berkumpul. Kenapa mereka berkumpul di Palestina? Karena menurut keyakinan mereka akan turun Mesias, juru selamat, dengan syarat orang Israel pulang basamo ke kampung halaman. Akhirnya sekarang 5 juta orang sudah menunggu Mesias. Berikutnya yang kedua. Yang kedua, mereka mesti membantai Babel. Karena Babel dulu yang menyerang. Nama rajanya Nebukadnezar. Babel itu adalah Irak, bukan Bangka Belitung. Maka mereka menghantam Babel. George Bush menghantam Babel. George Bush Junior menghantam Babel. Katanya di sana ada senjata pemusnah massal. Katanya Saddam Hussein teroris. Mereka gantung Saddam Hussein. Sampai sekarang tidak ditemukan pemusnah massal. Covid ternyata bukan dari Irak, tapi dari Cina atau Amerika. Ini semua fitnah. Tapi pemimpin-pemimpin Islam sudah mereka gantung. Ini syarat yang kedua. Mereka menghancurkan Irak. Dan Irak sekarang hancur sehancur-hancurnya. Berikutnya yang ketiga, syarat supaya Mesias itu turun, maka mesti tanah Palestina itu ditanami tanaman yang hijau. Mereka tidak menanam pokok kelapa, mereka tidak menanam pokok palam, mereka tidak menanam pokok. Yang mereka tanam adalah pohon gharqad. Pohon apa namanya? Gharqad. Yang mendanga dengan elok jawe gharqad. Nan tidak jaleh. Ustadz, pohon gharqad itu bahan tuaknya Ustadz. Buka handphone, buka, cari Google, lah dapet Google, tulis di situ ghain ra qaf dal gharqad. Pilih enter. Konya pohon gharqad, ghain ra qaf dal. Tapi handphone ambolon bisa ghain, berarti belum mualaf. Pohon gharqad. Sekarang mereka menanam pohon gharqad hijau di Israel. Ambo dengan mata kepala Ambo berangkat dari Kairo. Kami naik ke atas Bukit Tursina. Kami turun langsung ke kota Rafah. Kota Rafah diagi dua. Sabalah diambil Mesir, Sabalah dijajah Israel.
ambo mancalia dengan mato kepala ambo, mereka menanam tanaman hijau. Waktu ambo tanya, pohon apa yang hijau? Mereka menjawab, itu adalah pohon gharqad. Nabi berkata, nanti sampai masanya umat Islam akan membunuh Israel, akan membunuh Yahudi. Semua berkata, pokok-pokok kayu berkata, batu berkata, ya Muslim, ya Abdullah, ada Yahudi alfi, iko di belakang ambo, ada Yahudi, faktulhu, bunuh. Ada satu pohon yang membela mereka adalah pohon gharqad. Maha suci Allah, Maha suci Allah yang sudah mengirim Nabi Muhammad SAW 1400 tahun. Terbukti ucapan Nabi bahwa pohon Yahudi adalah pohon gharqad. Sudah Yahudi pindah 5 juta orang. Sudah Yahudi menghantam Irak. Sudah Yahudi menanam gharqad. Sudah yang ke-8, apa yang mereka lakukan? Mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Keliling terowongan di dalam, sehingga nanti Masjidil Aqsa akan jatuh ke bawah. Setelah Masjidil Aqsa jatuh, mereka pun menegakkan Temple of King Solomon. Bentuk gambarnya cari di Google, tulis Temple of King Solomon. Solomon yang mereka maksud adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi sekaligus raja. Orang barat menyebutnya King Solomon, kita menyebutnya Sulaiman. Ada penulis Indonesia yang mengatakan kerajaan Sulaiman sampai ke Yogyakarta, nama tempatnya Sleman. Sampai ke bumi Minangkabau, di mana rumah apa fulan, siapa namanya? Pak Leman. Sulaiman, mereka menyebut Solomon. Ini hanya tipu muslihat mereka. Tipu ini sudah dibukakan oleh seorang Perancis bernama George. Mereka sebenarnya membangun kerajaan mereka, negara mereka berdasarkan mitos bohong. Dan George Jarodi masuk ke dalam penjara negara yang bersekutu, bersekongkol dengan Israel. Palestina. Mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Setelah rata dengan tanah, mereka akan mendirikan Temple Kuil of Solomon yang sekarang mereka jadikan dinding Masjidil Aqsa sebagai dinding ratapan. Menangis meratap di dinding ratapan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka terus melaksanakan. Berikutnya yang ke-5, semakin banyak darah, semakin merah tanah Palestina, maka juru selamat Mesias akan turun. Itulah mengapa mereka tidak ada peri kemanusiaan, membunuh anak-anak, menembak bayi-bayi. Kenapa? Itu bukan tanpa alasan. Padahal PBB sudah menetapkan tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh ibu hamil. Kenapa mereka membunuh anak? Nabi Musa lah yang menyelamatkan mereka dari Fir'aun, apa lo Firdaus? Nabi Musa menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Dikejar melewati Laut Merah. Bara urang nan dibawa dek Nabi Musa. Buka tafsir Ibnu Katsir, 600.000 orang. Awak pagi kok ada 600.000 orang. 600.000 orang dibawa oleh Nabi Musa, diselamatkan. Mereka bukannya berterima kasih, mereka bukannya bersyukur, mereka bukannya mencium tangan Nabi Musa, mereka mengejek Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, maka Allah turunkan awan. Wa zallalna 'alaikumul ghamama. Kami turunkan awan. Alhamdulillah, kita pun sekarang sedang dinaungi awan. Tapi kita bukan Bani Israel. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Diturunkan makanan manna dan salwa. Manna dan salwa itu makanan. Sampai ke kampung Ambo, namu anak orang Kambah. Nampak tamu manna, nang kedua salwa. Ba'akabah salwa, alhamdulillah lah dimakan oleh Bani Israel. Mohon maaf salwa aja untuk sini. Apa kata Bani Israel ketika dikasih makanan manna dan salwa? Lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tak sabar kalau hanya makan makanan manna dan salwa. Doa kepada Allah supaya diturunkan apa? Mimbaqliha, sayur-sayur, wa qissaiha, timun, wa fumiha, bawang merah, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah, wa fumiha, bawang putih.
minta bawang merah, minta bawang putih. Allah marah. Apa kata Allah? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa kamu minta makanan yang kualitas rendah, yang bau, padahal sudah dikasih makanan surga? Kira-kira apa ibu, adik sekalian, kalau sudah dikasih manna dan salwa, apakah minta makanan lain? Tidak. Adonan minta jariang? Adonan minta patai? Ambo minta. Berarti Ustaz Bani Israel. Begitulah mereka. Nabi Musa naik ke atas bukit Merapi pulau di sana. Nabi Musa naik ke atas bukit Tur. Sampai puluh hari, sampai puluh malam. Turun Nabi Musa ke bawah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah patung lembu Samiri. Sapi pulau sapi. Memang iyo sapi. Nama buahnya namanya Samiri. Nabi Musa berang. Kebetulan waktu Nabi Musa naik ke atas, kawan yang mengawal di bawah adalah saudara kandung Nabi Musa. Namanya Nabi Harun. Yang inge jawe, nanda inge ndak usah dijawe. Sebab kalau ambo bertanya dalam tausiah, itu biasanya ambo tanya, ambo jawe surang. Nan naik ke atas Nabi Musa, nan turun di bawah mengawal Nabi Harun. Nabi Musa berang, Harun, kenapa kau biarkan mereka menyembah patung anak lembu? Kecek Nabi Harun, innal qaumas tad'afuni, mereka menekan aku, wakadu yaktulunani, mereka hampir membunuh aku. Begitulah perbuatan Bani Israel, Palestina. Nabi Yusuf mereka campakkan, Nabi Yakub mereka tipu, Nabi Musa mereka hina, Nabi Musa mereka tantang, Nabi Musa mereka lawan, Nabi Harun mereka rendahkan, hampir mereka bunuh. Sekarang kita pindah ke Nabi yang kelima, Nabi Isa. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi Isa? Mereka berkoalisi dengan orang Romawi ingin membunuh Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa, Yahudi, pengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Dikasih uang, hanya dengan dikasih uang dia menjadi pengkhianat. Ini pun nanti akan banyak yang mengasih uang tanggal 14 Februari 2024. Yang menerima itu berarti Yudas matinya di palang salib. Wa ma qataluhu, Yahudi tidak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Isa. Lalu yang disalib itu siapa? Walakin syubbiha lahum, ada laki-laki yang diserupakan dengan Isa. Dia adalah murid yang berkhianat. Maka jangan jadi pengkhianat. Begitu yang mereka lakukan kepada Nabi Isa. Allah selamatkan Nabi Isa. Lalu kemudian Nabi yang terakhir, Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Teng 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 teng. Israel, Palestina. Mana Ustaz ulang-ulang Israel kok? Ambo masih mencari ya. Kalau ambo sabit Israel masih ada nama Jawa, ambo akan tarui tausiah. Tapi waktu ambo sabit Israel, terserah kamu yang tolongin. Baru ambo berhenti. Itu sebenarnya mengukur itu sebenarnya gini kok. Selama masih semangat Israel, Palestina, masih tarui berarti itu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Mereka undang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, Nabi Muhammad makanan suko apa? Dijawab dek Nabi, kambiang. Daging kambiang dan bagian mana? Bagian kaki, bagian muka. Mereka tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Mereka masukkan racun, mereka bagi ke Nabi. Sahabat Nabi yang memakan langsung meninggal dunia. Ambola bolak-balik ke bumi Minangkabau. Ditanya di jamaah, Ustadz suka apa? Sambal lado tanah. Ustadz suka apa? Jariang. Ustadz suka apa? Belum pernah lagi Ustadz Somad dikasih makan racun. Siapa yang menjamin makanan Ustadz? Tim UAS Sumatera Barat. Mereka ambo makan. Jangan tepuk tangan dulu. Bupati, Kapolres, Dandim, dan Lanal
gubernur, kapolda. Belum pernah lagi Ustadz Somad keracunan. Padahal waktu Ambo diundang, dipersilakan makan. Yang makan duluan adalah Ambo. Seandainya ada racun situ, Ambo mati dulu. Tadi Ustadz dengan Pak Gub makan apa? Ambo tadi makan. Kalau itu dimakan, maka kita akan selalu menjadi pemenang. Namanya bubur champion. Jadi si anak ingin menang, itu mesti banyak-banyak makan bubur champion. Ditanya deh Umi tadi, makan apa Ustadz? Komi kecik Ambo. Bubur apa? Namanya bubur koalisi. Rasanya bagaimana Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata belum tentu bisa mewakili rasa. Anda ikut ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Jadi puitis 10 Ambo sesudah nonton Buya Hamka malam tadi. Saksikan tanggal 21 Desember akan kita tonton bersama Buya Hamka 2 di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Apakah kita bangga sebagai orang Minangkabau dengan adanya Buya Hamka? Kalau bangga nonton, siap tonton. Jangan ada dusta di antara kita. Begitulah mereka, perbuatannya luar biasa. Nabi-nabi aja mereka gitu kan. Apalagi kamu Yahudi pesek. Nabi-nabi aja mereka tipu, mereka bunuh, mereka salib, mereka racun. Apalagi kamu Israelitam. Ustadz tidak takut dicaci maki mereka. Lah panik yang mau dicaci maki bazer. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka dari mana si Ahmad Khatib Al-Minkabawi? Sumatera Barat. Maka kita mesti bangga. Nanti saya dapat berita di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang mengirimkan uang sampai 1 triliun, Sumatera Barat. Ambo akan ditanya di orang, Ustaz tahu Sumatera Barat mengirim sampai 1 triliun. Langsung Ambo tunjukkan, iko foto Ambo. Amin ya Rabbal. Andai ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Andai ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Andai ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Andai ada satu-satunya mujahid, akulah calon bininya. Itu untuk adik-adik. Yang mujahid angkat tangan. Kan tadi mujahidnya alun babini. Kan angkat tangan anak lah 3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita berkumpul di kota Padang siang ini, begini jugalah kita nanti berkumpul di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di dunia, bertetangga di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Menetes peluh keringat kita hari ini, tetesan peluh itu yang akan menjadi syafaat penolong kita insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi yang mau kita bawa mati menghadap Allah. Semua kita akan mati. Yang kaya-kaya mati, yang miskin mati, pejabat-pejabat, yang kari-kari ada orang di sini. Polisi, hati-hati banyak polisi. Kok karena tilang baru tahu. Tentara, berani kalian sama tentara. Ustadz, astagfirullah. Jago-jago juga lah perasaan Ustadz. Apa salahnya waktu Ambo Sabi tadi? Ustadz, ini yang aja kan bisa. Awak ulang sekali lagi ya. Ustadz, astagfirullah. Menjaga Sumatera Barat tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah. Rakyatnya makmur, damai dan sejahtera. Anak kita soleh dan solihah. Sadonan hadir iko dosanya diampuni. Hutang-hutangnya lunas. Makin kue. Nan alun bajodoh jumpo jodoh nan soleh solehah. Kareh makin kareh. Namanya Bu Amin dan alun balaki babini. Iko anak lah 5 amin. Yang ndak tahu bininya mencalik tajam. Harus biar kau kurang. Sampai ke rumah ditanya, mana tadi Ustaz Sabi, Ustaz Samad menyabi dapat jodoh. Sabi amin. Untuk anak kita mah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kita penguasa, seandainya kita tentara, seandainya kita jenderal, kita punya pistol, kita punya pesawat tempur, kita makin berat tanggung jawab di hadapan Allah. Allah akan tanya, hai jenderal, hai panglima, hai pesawat tempur, hai Maryam, kenapa kalian tidak kirim ke Palestina? Untung awak ndak adu.
Ambo kalau ditanya Allah, hai Abdul Somad, kenapa kau tak kirim pesawat tempur? Pesawat anak Ambo ada di rumah. Hai Abdul Somad, kenapa kau tidak kirim pistol? Pistol air ada. Hai Abdul Somad, kenapa kau tidak kerahkan tentara? Aku tidak punya kekuasaan ya Allah. Yang berebut kekuasaan sesungguhnya sedang memperebutkan azab Allah kalau tidak dipakai untuk menolong Palestina. Allahu Akbar. Hai penguasa-penguasa, hai tentara-tentara, hai jenderal-jenderal, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Sudah kusampaikan, aku sudah lepas. Kalau nanti ditanya di akhirat, hai Abdul Somad, sudah kusampaikan. Di mana kau sampaikan? Kusampaikan di Kota Padang. Apakah semua jamaah siap bersaksi? Lah, selesai. Ambulah lapeh tanggung jawab. Tapi kan kini ndak ada orang datang penguasa-penguasa, ndak ada jenderal-jenderal, ndak ada tentara-tentara. Mereka memang ndak ada, tapi intel-intel pasti menyampaikan video itu. Lepas tanggung jawab saya di hadapan Allah, lepas beban pikiran saya. Saya sudah menyampaikannya di bumi Minangkabau. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal ampun adanya bi ya. Tadi ambo mulai jam setengah. Tadi Ambo mulai jam setengah 10. Kinilah jam setengah sabale. Kalau Ambo tambah sejam lagi masih sanggup? Masih kuat? Palestina, Israel, Palestina, Israel, Palestina, Israel. Masih sanggup? Masih kuat? Masih semangat? Ambo ndak tahu. Di akhir majelis, mari awak sama berdoa kepada Allah. Doa lebih sampai puluh orang, lebih sampai ratus orang, lebih sampai 1000 orang.